إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmati Allah, mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dan perintah Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis dan sunnah beliau. Hanya itulah cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam mari kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berselawat kepada beliau, apalagi di hari Jumat ini harus lebih banyak lagi dari hari-hari yang lain. Karena salawat kepada Rasulullah SAW itu memiliki manfaat yang sangat besar dalam diri kita. Di antaranya adalah bahwa Allah Ta'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah, di akhir zaman ini akan muncul berbagai hal yang aneh-aneh. Suka atau tidak suka kita, itu merupakan sudah ketentuan Allah sebagai ujian bagi kita. Di akhir zaman ini penuh fitnah. Sampai Rasulullah SAW katakan fitan, jamak dari fitnah, fitnah. Sehingga membuat kita bingung, membuat permasalahan kacau. Banyak orang yang tidak memahami yang benar. Apakah itu benar yang harus diikuti, atau apakah itu sebuah kebatilan yang harus dijauhi? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengibaratkan kaqita'il lailil mudlim. Kita hidup dalam sebuah kondisi yang gelap gulita. Kita akan merasakan itu kalau kita mati listrik di malam hari umpamanya, kita akan rasakan ini. Atau kita di satu tempat yang tidak ada cahaya, cahaya bulan atau cahaya listrik, kita akan berada dalam satu kondisi yang gelap gulita, sehingga kita keluarkan tangan kita di depan kita pun tidak terlihat. Begitulah dahsyatnya. Kaqita'il lailil mudlim. Yang lebih berbahaya lagi, kita sudah hidup dalam kondisi gelap gulita tapi tidak berupaya untuk mencari cahaya. Bukan berarti Allah ciptakan kondisi yang penuh fitnah ini, apakah itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat, lalu tidak ada solusinya. Ada solusinya, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu Allah katakan diantara sebagai cahaya, Nurul Mubin, cahaya yang memberikan penjelasan. Akan lebih runyam, akan lebih bermasalah, akan muncul problem-problem besar jika kita berada dalam kondisi akhir zaman yang penuh fitnah ini. Kita tidak kunjung kembali kepada Al-Quran untuk memberikan pencerahan pemikiran, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak, mana yang bercampur-campur antara hak dengan yang
batil itu clear dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu cocok untuk segala zaman. Dalam kondisi zaman kenabian cocok. Apalagi ya zaman kenabian. Dalam kondisi zaman khilafah ar-rasyidah, zaman sahabat cocok. Apakah dalam kondisi mulkan adban, penguasa-penguasa yang menggigit, yang ngotot, pemimpin itu dipilih oleh dia, oleh keturunan dia, berdasarkan keturunan, cocok. Apalagi seperti sekarang, terlebih-lebih seperti sekarang, kita berada di fase mulkan jabriyah, penguasa yang diktator. Cocok juga Quran itu, karena masing-masing itu sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Salah satu fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam hari ini di masa-masa mulkan jabriyah ini, yang insyaAllah tidak akan lama lagi akan berakhir insyaAllah ta'ala, muncul pemimpin-pemimpin bodoh. Rasul mengatakan imaratus sufaha. Kita memang bingung ya, kok bisa ya orang bodoh ini jadi pemimpin, dicalonkan jadi pemimpin. Sejak Indonesia ini merdeka, saya lihat pemimpinnya bodoh-bodoh. Kecuali Habibie, insyaAllah ta'ala, karena saya pernah kenal dengan beliau. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Rasul mengatakan, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah menghindarkan kamu, menyelamatkan kamu, melindungi kamu dari pemimpin bodoh. Imaratus sufaha. Lalu sahabat itu berkata, wa ma imaratus sufaha? Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang bodoh itu ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, umara, pemimpin-pemimpin yakununa ba'di, kejadiannya setelah saya. Ulama menjelaskan di akhir zaman, bukan langsung setelah Rasulullah, karena setelah Rasulullah adalah khulafaur rasyidin, orang-orang hebat. La yahtaduna bihadi, mereka tidak mau mengambil petunjuk dariku, meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran, memusuhi Islam, bahkan memusuhi ajaran Rasulullah SAW. Wala yastannuna bi sunnati, mereka tidak mau mengambil sunnahku. Mana yang hak, mana yang batil, menurutku mereka tidak mau. Mereka tetap memaksakan otak dan pikirannya sendiri tentang memahami nilai kebaikan dan keburukan, kemaslahatan dan mafsadah, kerusakan, kepentingan dunia akhirat, sesuai dengan yang mereka inginkan. Lalu Rasulullah SAW memberikan ultimatum kepada kita, faman saddaqahum bikadzibihim, siapa di antara umatku yang membenarkan kebohongan mereka. Artinya apa? Di antara pemimpin bodoh itu bohong, pembohong. Sedang enggak mau mengikuti sunnah Rasulullah, enggak mengikuti Islam, enggak mengikuti Al-Quran, enggak mengikuti sirah sahabat, para ulama-ulama sepanjang masa, pembohong. Mereka pembohong. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa anahum ala zulmihim, nih yang kedua, dan menolong kezaliman mereka. Jadi sudah bodoh, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah, pembohong dan zalim. Pembohong dan zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka? Oh iya ya, hebat dia itu hebat. Sampai dulu zaman Orde Baru digelar bapak pembangunan. Pembangunan apa? Zaman Soekarno, zaman Orde Lama, sampai dibilang dia tokoh deklarator. Iya, komunis, Nasakom, perusak agama, perusak dunia dan akhirat. Sampai berikutnya, sampai hari ini
Semua mereka pembohong, semua mereka zalim. Tapi nilai zalimnya tidak berdasarkan kacamata kita, tapi kacamata Allah dan Rasulullah. Ketika kita dijauhkan dari Al-Quran, ketika kita dijauhkan dari hukum Islam, ketika kita dijauhkan dari ajaran Rasulullah, itulah kezaliman yang luar biasa. Bukan persoalan kita nggak bisa dapat kerjaan, itu kecil itu. Kecil itu, kita nggak dapat kerjaan, kita susah cari duit, kita masih bisa sabar. Tapi ketika mereka melucuti Islam dari dalam diri kita, dari dalam diri generasi kita, ngecap sana, ngecap sini, bohong sana, bohong sini, kezaliman sana, kezaliman sini, itu yang jadi masalah. Maka Rasulullah katakan, awas siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka. Apa? Siapa itu? Faulaika laysu minni. Mereka tidak saya anggap bagian dari umatku, walaupun sorbannya sebesar beduk, walaupun dia ngaku keturunan Nabi, walaupun dia tampilan seperti malaikat. Gak ada gunanya di mata Rasulullah SAW kalau dia nempel kepada penguasa pembohong, penguasa zalim. Gak ada gunanya di mata Rasulullah SAW. Rasul tidak akan akui dia, mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah katakan, wala yariduna alayya haudi. Mereka tidak akan mendapatkan minuman haud telaga saya di akhirat nanti. Wah, ini gawat nih kaum muslimin rahmatullah. Sadarlah wahai para penjilat-penjilat, pendukung-pendukung, buzzer-buzzer kezaliman di negeri ini. 75 tahun sudah kita dizalimi. Kalau dulu dizalimi oleh penjajah, kita bisa melawan, kita mati syahid, kita luka dapat pahala. Kalau sekarang apa? Dapat apa kita hari ini? Kecuali hanya jauh dari Islam. Semakin Islam semakin disingkirkan, Islam semakin dipojokkan, orang-orang Islam semakin dikriminalisasi, sampailah tuduhan terorisme dan sebagainya. Tapi sebaliknya Rasulullah mengatakan, wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim. Orang-orang yang tidak percaya dan tidak benarkan kebohongan mereka. Wa lam yu'inhum ala zulmihim. Tidak menolong kezaliman mereka, mereka lawan sedaya upaya yang mereka bisa. Dengan suara, dengan bahasa, dengan tulisan, dengan dakwah, dengan pencerahan, apapunlah. Faulaika minni wa ana minhum. Mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Wasayariduna alayya haudi. Nanti mereka akan mendapatkan minum dari air telaga Kautsarku di hari akhirat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang minum air telaga aku nanti di hari kiamat tidak akan pernah haus selama-lamanya. Artinya dia akan masuk surga insyaallah ta'ala. Dia akan masuk surga. Semoga kita bagian dari mereka insyaallah. Lalu Rasulullah SAW meneruskan hadisnya yang agak cukup panjang. Yang terakhir Rasulullah katakan apa? Ya Ka'ab bin Ujrah. Ini sahabatnya Rasul bicara kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyan. Manusia, ya, setiap manusia siapapun mereka hanya ada dua macam. Mereka bangun pagi, keluar pagi-pagi dari rumahnya, hanya dua macam saja. Famuta'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang menjual dirinya kepada Allah. Artinya apa? Sejak dia keluar rumah, dia konsisten dengan ajaran Allah. Kayak apapun lah orang membenci ajaran Allah. Konsisten dengan Islam. Kayak apapun orang benci kepada Islam, memerangi Islam. Dia konsisten dengan Al-Quran. Kayak apapun upaya orang menjauhkan dia dari Al-Quran dan ajar Rasulullah SAW, maka orang ini akan selamat insyaallah ta'ala.
Orang ini akan selamat. Famu'tiquha, artinya apa? Dialah orang yang bisa membebaskan dirinya dari api neraka nanti di akhirat. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, wabai'un nafsahu, dia jual dirinya untuk syahwat, untuk dunia, kepentingan dunia, kedudukan, tanpa melihat ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul atau tidak. Dia labrak semuanya. Untuk kaya dia korupsi, untuk jadi pejabat dia pakai money politik, pakai bohong-bohong, pakai buzzer. Orang ini kata Rasulullah famubiquha, dia akan menceburkan dirinya ke neraka di akhirat kelak. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jelas ini walaupun Rasulullah SAW ngomong bicara ini 14,5 abad yang lalu, tapi kita bisa rasakan kebenarannya hari ini. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain. Apa Rasul katakan? Sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at. Nanti di akhir zaman orang-orang akan melewati tahun-tahun penipuan. Semuanya bohong. Semuanya rekayasa. Sampai-sampai apa? Yusaddaqu fiha al-kadhib. Dianggap benarlah orang pembohong. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dianggap bohonglah orang-orang yang jujur, yang benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Diberikan amanah kepada para pengkhianat. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan dikhianatilah orang-orang yang amanah. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Lalu yang bicara, yang menentukan nasib umat, yang merumuskan nasib bangsa dan negara adalah ar-ruwaybidah. Ar-ruwaybidah. Karena kata ini asing di telinga sahabat. Sahabat berkata, qala ar-rajul qala wa qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, mar-ruwaybidah, apa yang kau masuk ruwaybidah ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ar-rajul tafih yatakallamu fi amri al-'ammah. Seorang yang enggak punya intelek sama sekali. Seorang yang kerjaannya remeh-temeh. Seorang yang memang tidak punya kelas, tapi ingin menyelamatkan bangsa dan umat dan manusia. Muncul, kita lihat hari ini. Muncul di hadapan kita. Semakin hari semakin muncul ruwaybidah ini. Sejak zaman Orde Lama, ruwaybidah. Orde Baru, ruwaybidah. Bahkan Orde Reformasi ini dahsyat ruwaybidahnya. Orang ingusan. Seorang ingusan bisa dijadikan tak punya apa-apa, blank. Baik ilmu din, dunia, termasuk ilmu agama apalagi, gak punya. Tapi kok bisa dicalonkan jadi pemimpin? Inilah ruwaybidah. Ketika ditanya orang gak bisa jawab. Tanyanya ke barat, jawabnya ke timur. Tanyanya ke utara, jawabnya ke selatan. Gak perlu ulama menilai orang seperti ini. Cukup anak-anak SMP, anak SMA aja udah tahu kualitas ruwaybidah saat ini yang sangat luar biasa ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita punya hidayah, punya bimbingan, punya petunjuk dari Allah. Kembalilah kita kepada Al-Quran, kembalilah kita kepada Rasulullah. Nanti kita akan tahu siapa pembawa hak itu yang sebenarnya. Siapa tukang tipu itu kita akan tahu sebenarnya. Siapa orang-orang, apakah teman-teman, apalagi calon pemimpin yang penipu, kita akan tahu. Siapa ruwaybidah, kita akan tahu. Kalau standarnya kita mengambil dari Allah dan Rasulullah SAW. Pantaslah Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika Hajjatul Wada, haji terakhir Rasulullah SAW. Apa Rasulullah katakan? Taraktu fikum amrayn. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara saja. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, terombang-ambing, tidak akan dizalimi, tidak akan ditipu orang, tidak akan dihina orang, tidak akan dipersekusi orang. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasulullah kama qala alaihi salatu wassalam. Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir ini Allah bukakan pintu hati kita. Allah bukakan pikiran kita untuk menerima, mempelajari Al-Quran dan menerima Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Apakah sudah cukup 75 tahun
pemimpin-pemimpin bodoh itu bercokol di negeri kita, yang bagi mereka hanya syahwat. Apa syahwat dunia, sejengkal di atas perut, maupun syahwat sejengkal di bawah perut. Tak lebih dari itu fikiran mereka itu, walaupun ngecatnya sepanjang masa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-tawfiqil hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.